pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu Guru, dan peserta diseminasi konsep dan implementasi budaya positif oleh Grumiasi MPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati. Dengan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, yang kedua Mars Guru Penggerak, yang ketiga kegiatan inti, yang keempat penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan Mars Guru Penggerak. Kepada seluruh peserta kami mohon untuk berdiri. Silakan. Ya, terima kasih Bu Dian. Salam dan bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu Guru hebat yang hadir di ruangan ini pada pagi yang cerah ini ya. Sebelumnya Bapak Ibu saya ucapkan banyak sekali terima kasih gitu, karena Bapak Ibu semuanya sudah berkenan hadir di ruangan ini memenuhi undangan singkat lewat WA saja kemarin dari saya. Saya sangat paham bahwa Bapak Ibu Guru yang ada di sini adalah Bapak Ibu Guru yang sibuk ya, yang memiliki rutinitas keseharian yang begitu luar biasa baik di rumah, di sekolah maupun di luar atau di masyarakat. Bapak Ibu, perkenankanlah saya di sini ya, untuk melakukan diseminasi konsep dan implementasi dari modul 1.4 budaya positif sebagai tugas aksi nyata saya, Rumiasih ya, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati, pendidikan guru penggerak tahun 2021.
2023. Bapak Ibu, saya lanjutkan di sini. Beliau berdua ini yang cantik-cantik dan menawan, perkenalkan ya. Ada ibu fasilitator saya, Ibu juara MPD yang saya hormati ya, yang berada jauh di sana. Beliau berada di Aceh, Bapak Ibu. Kemudian ada pengajar praktik saya, Ibu Siti Muryati SPD dari SMP Negeri 1 Minong. Beliau adalah guru mapel IPA. Semoga beliau berdua dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan di tempatnya masing-masing. Bapak Ibu, seperti yang dibacakan oleh Ibu Dian tadi ya, agenda kita pada diseminasi ini tadi sudah ada pembukaan, kemudian ada Mas Guru Penggerak. Nah, sekarang kita sudah sampai pada capaian khusus nih. Ibu, berikut ini adalah capaian khusus yang akan kita capai pada sesi ini. Yang pertama, diharapkan nanti Bapak Ibu dapat mengetahui konsep budaya positif yang di dalamnya nanti terdapat beberapa konsep paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dulu, dan juga segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu diharapkan dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian bersikap reflektif kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid kita masing-masing. Berikut ini adalah topik-topik yang akan kita bahas bersama dalam materi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui ya, sebelum saya mulai topik ini, selama kurang lebih 2 bulan saya mengikuti PGP Bapak Ibu, program guru penggerak ini, saya telah menyelesaikan 1 modul. Baru 1 modul. Sudah 1 modul Ibu Dian, betul. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 ini yang berjudul budaya positif. Nah, Bapak Ibu, dalam modul yang ke 1.4 inilah saya diminta untuk melakukan aksi nyata untuk memberikan sosialisasi atau diseminasi kepada Bapak Ibu semuanya ya, panjenengan semuanya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu ya, saya di sini tidak ada niatan sama sekali untuk merasa menggurui atau merasa lebih tahu daripada Bapak Ibu semuanya. Ini murni karena saya diminta untuk melakukan sosialisasi atau diseminasi ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Topik kita tadi ya Bapak Ibu ada 6 ya. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima dan yang keenam ada restitusi, 5 posisi kontrol dulu dan segitiga restitusi. Inti atau konsep terlebih dahulu ya sebelum kita memasuki ke 6 topik tadi. Silakan Bu. Nah, Bapak Ibu, kita di sini diminta untuk kembali ke masa lalu, ke flashback ya, tentang
konsep merdeka belajar menurut Bapak pendidikan kita yang begitu hebat dan luar biasa, tentu saja Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, mendidik dan mengajar ini adalah proses memanusiakan manusia sehingga manusia ini harus merdeka dari segala aspek kehidupannya, baik secara fisik, mental, jasmani, dan juga rohaninya. Kemudian ada dasar-dasar pendidikan yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menurut beliau itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat atau makhluk sosial. Oleh sebab itu, kita sebagai guru, sebagai pendidik ya, dapat menuntun tumbuh dan kodratnya, kekuatan yang ada pada anak-anak nanti dapat memperbaiki lakunya saja nih Bapak Ibu, bukan dasarnya. Nah Bapak Ibu, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak tadi, Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan bahwa kita pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Kemudian siswa kita atau anak didik kita diibaratkan seperti biji jagung atau biji padi. Apabila biji jagung dan biji padi tadi ditanam, ya, ditanam di tempat yang subur, ya, yang mendapatkan sinar matahari yang cukup, ya. Meskipun biji jagung tadi kurang berkualitas, dengan mendapatkan tadi ya lahan yang subur, kemudian sinar matahari yang cukup serta sentuhan hangat dari Pak Tani ya, perawatannya, insya Allah ya Bapak Ibu, berarti bibit tadi bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila meskipun ya biji jagung atau biji padi tadi berkualitas, tetapi ditanam di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan sentuhan hangat perhatian dari Pak Tani, maka kemungkinan ya Bapak Ibu, biji tadi akan tumbuh dengan tidak optimal. Itu diibaratkan seperti itu. Sehingga dalam proses menuntun, anak tadi memang harus diberikan kebebasan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Namun kita sebagai pendidik atau pamong ya, harus dapat melakukan tuntunan dan arahan yang benar agar anak didik kita ini tidak sampai kehilangan arah dan membahayakan dirinya di masa depan. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah hasil-hasil positif lainnya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Yang pertama ada prinsip kepemimpinan atau semboyan beliau ya. Ing ngarsa Santosa, ing madya manungkarsa dan tuturi handayani. Saya yakin Bapak Ibu yang berada di sini sudah melakukan 3 semboyan ini sehari-harinya di sekolahnya. Kemudian yang kedua ada sistem pendidikan beliau yang dilakukan dengan menggunakan sistem AMOM atau AMOM metode, yang artinya guru itu menjaga, membina, mendidik dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada tripusat pendidikan, yaitu yang dapat mewarnai atau membentuk karakter peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Setuju ya? Yang keempat yaitu ada asas-asas dalam pendidikan beliau yang sudah kita ketahui bersama, ada asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Lanjut ya. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, pendidikan atau pembelajaran yang kita harapkan saat ini tentu saja untuk membekali siswa kita dalam menghadapi kebutuhan hidup dan tantangan global. Dengan melaksanakan 3 semboyan tadi dan pemikiran-pemikiran beliau tadi ya, diharapkan kita sebagai guru dapat menuntun siswa tidak hanya mentransfer ilmu dan pengetahuan, tetapi juga mendidik karakter-karakter yang dibutuhkan. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan kerangka
filosofi merdeka belajar yang mengacu pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Apa saja? Bapak Ibu kan pasti itu ya, bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila yang diajarkan kepada anak-anaknya, yang lagunya seperti ini Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong yang mandiri, kreatif dan bernama kritis. Saya hebat sekali, semuanya bisa. Berarti ada yang mau maju Bapak Ibu? Lumayan ada. Ayo nanti sama-sama diajarin. Ayo semua Bapak Ibu kita berdiri yuk. Ya. Oh iya, ada yang baru hadir. Monggo kita, silakan kita. Ayo biar. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sudah sangat di luar kepala sekali ya, profil pelajar Pancasila tadi yang harus kita tanamkan dalam mendidik anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan ke-6 dimensi tadi tentu saja yang dimaksud di sini adalah perlu ditanamkannya budaya positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah sampai pada tujuan dari judul kita ya, budaya positif. Dari kata budaya dan positif saja saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, artinya budaya positif itu apa? Budaya itu apa Bapak Ibu? Kebiasaan atau pembiasaan. Sehingga budaya yang positif diartikan sebagai pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya nanti akan mengandung kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter-karakter positif pada siswa kita atau pada seseorang. Sedangkan budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah untuk menumbuhkan karakter positif kepada siswa atau peserta didik kita, tentu saja kembali lagi ya, yang sesuai dengan apa yang digadang-gadangkan ya, profil pelajar Pancasila. Nah, berikut ini adalah tujuan secara umum budaya positif ini. Diharapkan nanti kita dapat mampu menumbuhkan motivasi dari dalam atau intrinsik yang ada dalam diri siswa kita agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Nah, Bapak Ibu, di sini perhatikan ya, ada pertanyaan tematik. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menulis, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Apa alasannya? Saya yakin Bapak Ibu memiliki alasannya masing-masing sesuai dengan pengalaman selama menjadi guru ya. Nah, Bapak Ibu untuk memastikan apakah jawaban dari Bapak Ibu tadi ya sepenuhnya sudah betul atau kurang tepat, maka di sini nanti kita bersama-sama dalam eksplorasi konsep ya.
sesuai dengan topik-topik tadi. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, sebagai langkah pertama memasuki topik yang pertama, kita bersama-sama diminta untuk melakukan perubahan paradigma dengan kegiatan mengepal tangan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba nih Bapak Ibu, bersama-sama kita mengepalkan tangan nih. Bisa tangan kanan atau tangan kiri terserah. Sekarang bayangkan nih, di kepalan tangan Bapak Ibu ini ada secari kertas yang berisikan rahasia atau sesuatu yang berharga sekali untuk Bapak Ibu. Ya. Dan bayangkan teman Anda nih, di samping Bapak Ibu misalnya, itu berusaha untuk membuka kepalan tangan tadi ya, dengan cara yang luar biasa. Ada yang mengancam, ada yang menghardik, ada yang merayu, bahkan menyuap ya. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Kira-kira apa yang akan terjadi? Coba Ibu pikirkan sendiri ya. Apakah Bapak Ibu bersedia membuka ataupun berusaha dengan sekuat tenaga menutupnya? Nah, ini ya pertanyaannya ya. Apakah Anda atau B teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B teman Anda tadi justru menutup kepalan tangan Anda dan mengapa? Apa alasannya? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Bapak Ibu, saya yakin ya, untuk jawaban soal yang pertama dan yang kedua, Bapak Ibu memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang bersedia membuka dan ada yang bertahan dengan sekuat tenaga untuk menutup kepalan tangan tadi karena bersifat rahasia atau berharga. Dan untuk jawaban yang ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Kita bersedia membuka atau menutupnya tentu saja sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita pada situasi apa, dalam keadaan seperti apa. Bapak Ibu, menurut Dr. William Desan dalam teori kontrol beliau ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada 4 ilusi. Ilusi itu berarti apa ya? Hanya bayangan, berarti tidak ada ya. Berarti tidak benar ya. Yang pertama, ada ilusi guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita ini sebagai guru tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Walaupun tampaknya kita itu sedang bisa mengontrol murid kita, tetapi sesungguhnya hal itu terjadi karena murid kita sendirilah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sehingga saat itu bentuk kontrol guru menjadi pilihan atau kebutuhan dasar yang dapat dipilih murid pada saat itu. Sehingga kontrol tadi masih bersifat eksternal, bukan berasal dari dalam atau keinginan siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, segala usaha mempengaruhi murid untuk mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah jenis-jenis kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi ketergantungan dengan apa yang kita perintahkan tadi, melakukan segala sesuatunya menunggu perintah guru. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter mereka. Hal ini tidak benar nih Bapak Ibu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid kita justru akan membuat mereka menuju pada identitas yang gagal, sehingga mereka belajar rendah diri atau merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa biasanya berpikir bahwa kita ini mempunyai hak untuk
mengatur atau memaksa ya. Apapun yang dilakukan oleh orang dewasa dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran atau kinerja. Pada saat itu pula sebenarnya kita juga sudah menyadari ya bahwa perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka yang panjang dan bahkan bisa memicu hubungan yang berlawanan atau bahkan bisa membentuk yang namanya permusuhan. Di sini dijelaskan perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Berbeda sekali ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu simak ya. Stimulus respon ya dan teori kontrol. Bagaimana Bapak Ibu? Berbeda sekali ya? Lanjut ya. Nah Bapak Ibu, di sini adalah skema pembelajaran kita nih, tentang disiplin positif. Tadi ya berdasarkan teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ada apa tadi ya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Yang hal ini dikaitkan dengan makna disiplin yang sesungguhnya nanti yaitu dapat mengontrol diri sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuannya. Hal ini nanti dikaitkan dengan teori motivasi manusia. Ada 3 itu ya, dimana nanti kita diharapkan untuk bisa menumbuhkan yang ketiga, menghargai diri sendiri. Tentu saja nanti yang mengarah kepada nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dilakukan mulai dari keyakinan kelas kita. Kemudian yang ketiga ada modal berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Hal ini nanti dikaitkan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 itu di Bapak Ibu. Kita nanti juga diharapkan dapat menjadi yang kelima nih, sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi apabila terjadi hambatan atau pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang kita buat bersama tadi. Kemudian yang keempat ada realitas kebutuhan kita yang berbeda ya, yang dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, ada yang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Nah Bapak Ibu, kita juga kembali diminta untuk memaknai nih, menurut Anda nih, apa makna disiplin yang sebenarnya? Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin nih, apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu pertama kali ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Keteraturan ya. Apa lagi? Kepatuhan ya. Nah, Bapak Ibu setuju ya bahwa sekolah ini adalah merupakan wadah persemaian disiplin murid yang harapannya nanti dapat menjadi masyarakat yang disiplin, karena memang sudah banyak yang terbukti nih bahwa kesuksesan kehidupan ini lahir dari sikap dan karakter yang disiplin. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa ya? Yang pertama, disiplin dalam bahasa kita atau yang kita artikan sehari-hari ya, bahwa disiplin itu adalah ketaatan terhadap peraturan, sehingga kadangkala untuk mewujudkan disiplin tersebut seseorang harus melakukan pemaksaan kepada pihak yang lain atau yang ingin didisiplinkan tadi, sehingga tidak jarang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain atau murid kita yang ingin disiplin tadi ya, karena adanya unsur-unsur pemaksaan tadi. Padahal Bapak Ibu, dalam arti yang sesungguhnya disiplin itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar, ya, belajar. Kemudian kata disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama dari disiplin ya, atau murid. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang muncul itu bukan dari luar atau ekstrinsik, melainkan intrinsik. Nah, Bapak Ibu, keteraturan atau kepatuhan murid kita yang dipicu karena takut pada guru atau karena adanya peraturan itu belum disebut dengan disiplin kalau belum ada motivasi dari dalam diri siswa, seperti itu. Nah, disiplin diri, disiplin diri yang ini adalah yang ingin kita capai bersama ya.
yang dapat membuat murid kita dapat menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri ini juga membuat kita bisa mempelajari, mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri ini, mereka akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan tindakan atau nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diyakini bersama. Nah, kembali lagi nih, tujuan kita adalah menciptakan tadi nih, motivasi intrinsik. Tadi kita sudah membahas nilai-nilai kebajikan universal nih, Bapak Ibu. Sesungguhnya apa sih ini keyakinan universal ini? Keyakinan universal ya. Berarti keyakinan yang bersifat luas ya, yang bisa diterima oleh khalayak luas, yaitu keyakinan dan kebenaran yang semua orang itu dapat menyetujuinya untuk dijalankan atau disepakati ya. Lintas bahasa, suku, agama, dan budaya. Contohnya ada menghargai, jujur, menjaga kebersihan, kesehatan, baik hati ya. Itu bersifat universal. Kalau di sekolah kita tentu saja yang sesuai tadi ya, dengan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal ya, contohnya ya, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat dan sebagainya, kreatif, kreatif, bijaksana, toleransi ya. Kita masuki eksplorasi konsep yang kedua ya, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikut ini ada teori motivasi perilaku manusia. Pasti Bapak Ibu sudah paham sekali ya, bahwa setiap manusia melakukan perilaku itu pasti ada motivasinya. Antara lain ketiga ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, ini adalah tingkatan yang paling rendah nih dari motivasi perilaku manusia. Karena biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena sebenarnya mereka ini sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan menimbulkan pengaruh pada mereka, baik secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Tentu saja ini motivasinya bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain biasanya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan tindakan ini untuk mendapatkan pujian dari orang lain ya. Mereka ini mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan ya. Kemudian ada motivasi ketiga nih, motivasi yang ingin kita capai bersama nih, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif atau disiplin diri karena motivasinya bersifat internal ya. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif yang ingin kita capai bersama adalah dapat menanamkan motivasi yang ketiga tadi ya. Teori motivasi yang ketiga tadi yaitu menghargai diri sendiri ya. Agar murid kita nanti bisa menjadi orang seperti yang mereka yakini, yang mereka inginkan ya. Memiliki motivasi intrinsik yang akhirnya nanti akan memberikan dampak jangka panjang ya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman ataupun hadiah.
tentu saja hari ini juga kembali ya, sesuai dengan arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri, melakukan yang diyakini baik bagi diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ada pernyataan berikut ya, dihukum oleh penghargaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan itu ya? Menurut Alfikon ya, menurut Alfikon Bapak Ibu ada berapa ini? Yang pertama, penghargaan dapat memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan bersifat menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga dapat menurunkan kualitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam. Ya. Bapak Ibu, menurut Alfikon ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap penghargaan ini dibuktikan ya, bahwa penghargaan ini tidak efektif ya, jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang panjang ya, karena hanya akan dilakukan karena dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut justru akan tergantung pada penghargaan yang kita berikan ya, sehingga kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan tidak efektif ya. Suatu penghargaan atau benda atau peristiwa yang diinginkan justru akan membuat merasa ingin selalu menginginkannya. Jika kita mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka kita akan kecewa atau berkecil hati ya. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji ya, maka akan ada orang yang iri ya, atau tidak menyukai. Kemudian penghargaan juga dapat menciptakan persaingan ya. Kemudian yang tidak mendapat penghargaan akan berhenti mencoba atau merasa sudah gagal. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Hal ini dibuktikan dengan survei ya, di universitas ya, yang saat itu sedang menuliskan sebuah artikel ya, yang diberikan penghargaan. Yang pertama mungkin akan menghasilkan yang terbaik, tapi lama-lamaan justru kualitasnya akan menurun. Sedangkan yang tidak diberi penghargaan terus berupaya ya, mengasah diri menjadi lebih baik. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas ya. Bapak Ibu, murid-murid ini diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan apabila berhasil dalam belajar, misalnya menulis puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini justru malah akan berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang akan mendapatkan hadiah seperti apa. Kemudian penghargaan bersifat menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan seseorang. Orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, karena kalau terlalu lama penghargaan justru akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian motivasi dari dalam intrinsik nih. Saat seorang anak belajar, misalnya ini, saat seorang anak belajar membaca pertama kali, dapat menggabungkan huruf-huruf dengan kata-kata. Mereka bisa tersenyum dan tertawa karena sudah merasa bisa membaca. Tapi jika kita memberikan anak tersebut hadiah atau imbalan, maka sesungguhnya kita sudah mengambil kebahagiaannya yang timbul secara alami tadi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tentu saja kita boleh ya memberikan apresiasi.
Nah, berikut ini adalah beberapa cara memberikan apresiasi yang perlu Bapak Ibu ingat, yaitu yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi kepada semua murid secara bergantian, memberikan pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Berikut ini adalah contoh memberikan apresiasi atau kebajikan, ya. Ada pembuka dan kebajikan yang dimaksud seperti apa dan situasinya seperti apa. Misalnya itu, ya. Saya kemarin perhatikan rasa empatimu besar sekali ini pada saat menolong murid di kelas. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas atau sampah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki hukuman dan konsekuensi, coba Bapak Ibu berpikir sejenak, ya. Kira-kira peraturan yang ada dalam kelas atau sekolah Bapak Ibu semuanya itu sudah konsekuensi atau masih hukuman, ya. Nah, berikut ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dapat diperhatikan, ya. Jelas, ya, hukuman dan konsekuensi memiliki perbedaan yang sangat jelas. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman namun dalam jangka waktu yang pendek. Anak biasanya membenci kedisiplinan, ya, dan anak bisa menghargai, dan untuk konsekuensi anak dapat menghargai disiplin. Hukuman bersifat memaksa, ya, sedangkan konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan, ya. Kira-kira apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman atau murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, kita koreksi bersama, ya, apakah jawaban Bapak Ibu tadi sudah betul semua atau ada yang salah, ya. Nah, ini adalah jawabannya, Bapak Ibu. Kira-kira sudah betul semua apa belum? Salah satu, tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada restitusi. Restitusi adalah apa, Bapak Ibu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nanti mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka, ya. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nanti, ya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini membantu murid memiliki tujuan dari disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya ini nanti bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, ya. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah 9 ciri-ciri restitusi, ya. Bukan untuk menepis kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan
tawaran bukan paksaan ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter ya, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Berikut ini adalah bagan yang menunjukkan identitas gagal dari hukuman dan identitas sukses atau dari sikap disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Jelas sekali perbedaannya ya. Kita diminta untuk menghindari hukuman ya Bapak Ibu, minimal konsekuensi dan melakukan restitusi. Di sini adalah hasilnya lagi ya, negatif, netral, dan positif ya. Tadi ya, untuk hukuman tentu saja menimbulkan sikap yang negatif, kemudian konsekuensi netral ya, dan restitusi ke arah yang positif. Bapak Ibu, kita eksplorasi konsep yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Sedangkan kita memiliki peraturan-peraturan lainnya ya Bapak Ibu, seperti kita harus memakai helm saat mengendarai motor. Kemudian kita harus mematuhi peraturan 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian juga ada peraturan dia harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan atau seminar. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas saja, bukan peraturan kelas saja? Ya. Karena Dibuat oleh siswa sendiri. iya, betul sekali. Untuk mendukung adanya motivasi dari dalam diri siswa sendiri agar kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan dirinya ya, dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tadi. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah penjelasannya ya. Kesepakatan atau keyakinan kelas yaitu sesuatu yang diyakini ya, bersama yang berasal dari penyatuan-penyatuan atau pemikiran-pemikiran bersama untuk dijadikan nilai-nilai kebaikan yang akan dilakukan di dalam kelas ya, sehingga dapat menumbuhkan pembiasaan positif dan tanggung jawab dari dalam diri siswa atau peserta didik kita. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari keyakinan kelas ya, lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak ya, agar mudah diingat, kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya, harus sesuai dengan keadaan lingkungan. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan tadi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tadi dari waktu ke waktu. Nah, berikut ini adalah prosedur apabila Bapak Ibu ingin melakukan atau membentuk keyakinan kelas ya. Bisa dibaca dan dipahami sendiri ya. Kemudian berikut ini ada peraturan dan juga keyakinan kelas. Kira-kira apabila peraturannya seperti di kolom yang hijau itu ya, keyakinan kelas yang diharapkan seperti apa? Yang pertama ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan apa yang diharapkan? Tanggung jawab. Bisa. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan apa yang diharapkan? Bapak Ibu pasti punya jawabannya sendiri-sendiri nih. Mari kita koreksi nih, apakah keyakinan yang Bapak Ibu maksud tadi sudah tepat atau belum nih. Nah, yang pertama adalah keyakinan yang diharapkan adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, menghormati orang lain. Untuk kalimat yang ketiga,
menghormati orang lain ya, dan juga berkomitmen. Kemudian untuk menjaga keselamatan dan juga menghormati orang lain ya. Dilarang menggunakan narkoba tentu saja untuk kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain dan melatih kesabaran ya. Gunakan masker ya, kesehatan dan keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau di koridor adalah untuk keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh ya, keyakinan kelas. Dapat Bapak Ibu temukan banyak sekali di internet ya, contoh-contoh umumnya. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya nih, di kelas 4 SD Negeri Puluhan Tengah. Untuk proses yang lebih rinci dapat kita saksikan bersama melalui link YouTube di atas ini. Kita saksikan apa tidak, Bapak? Saksikan. Oke, disaksikan. Silakan biar. Nah, Bapak Ibu, terima kasih nih, tadi sudah bersama-sama menyaksikan proses pembuatan keyakinan kelas di kelas saya ya. Kurang lebih seperti itu apabila Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas ya. Sekarang kita memasuki eksplorasi konsep yang keempat nih, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Namun sebelum kita membahasnya nih, alangkah sebaiknya kita melakukan relaksasi dulu nih Bapak Ibu ya, istilahnya ice breaking lah. Siapa kira-kira yang mau bernyanyi atau mau membaca puisi atau membacakan pantun ya? Ya siapa? Ada yang mau nyanyi? Bu Maya, mau nyanyi apa Bu Maya? Lagu apa? Lagu apa Bapak Ibu sebaiknya ya? Lagu apa ya? Profil? Pelajar-pelajar silakan ya. Silakan maju Bu Maya.
belonging, power, fun, dan freedom. Ya. Bisa Pak Ibu bayangkan ya, 3 hari misalnya tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur akan seperti apa ya. Hidup tanpa kasih sayang ya, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu. Hidup tanpa kebebasan, tanpa kesenangan, dan tanpa kekuatan atau power ya. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi, tentu saja kita akan merasa sangat sedih, sangat galau. Begitu juga dengan anak didik kita nih Bapak Ibu, juga memiliki kebutuhan dasar yang demikian tadi dan masih berbeda-beda ya. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Kebutuhan tadi ada kebutuhan hidup atau survival, kasih sayang, rasa diterima, ya, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbedaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya itu juga dikarenakan karena adanya kebutuhan hidup mereka yang belum terpenuhi. Ya. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama ya, yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, pakaian, tempat tidur, dan perasaan aman ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang ya, kebutuhan untuk diterima ya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan ya, kebutuhan penguasaan atau power ya, atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu ya. Ingin dihormati, didengarkan ya. Kebutuhan akan kesenangan ya, seperti bermain, tertawa, ya, menikmati apa yang ingin dilakukan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus ya. Tahun ini Dimas genap 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai untuk mengajarinya menyetir mobil. Ya. Setiap akhir pekan ia berlari menyetir. Ia terlihat senang sekali setelah akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin sekali bisa menyetir mobil? Maka jawaban Dimas adalah, contohnya seperti di bawah ini. Ya. Kebutuhan apa yang ingin dia terpenuhi, yang ingin dipenuhi dia? Ya. Aku merasa bangga dan keren, ya, jawaban Dimas. Tentu saja hal ini kebutuhannya adalah kebutuhan penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Aku senang bisa ke tempat-tempat yang aku suka, adalah kebutuhan akan kebebasan. Kemudian aku menyetir mobil itu seru, ya, berarti kebutuhan akan kesenangan. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kita melakukan eksplorasi konsep 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sudah sampai pada ini ya Bapak Ibu, yaitu ada posisi kontrol guru sebagai penghukum ya. Yang pertama, jika guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol ini, guru akan sering sekali berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa di sekolah ya. Guru akan sering melakukan kekerasan fisik dan juga verbal ya. Guru akan sering berkata, patuhi aturan saya, awas kalau kamu tidak menurut ya. Kamu lagi yang membuat kesalahan ya. Bisa membuat siswa sakit hati dan juga dendam. Kemudian posisi kontrol, guru membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru sering bersuara lembut ya. Suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Guru juga bisa berkata, Bapak sangat kecewa dengan perbuatan kamu. Kalau orang tuamu tahu perbuatanmu seperti ini, apa kamu tidak malu? Coba kamu pikirkan nak. Nah, seperti itu nih contoh kalimatnya nih. Membuat rasa bersalah. Bagaimana perasaan siswa jika posisi kontrol guru seperti itu? Tentu saja siswa akan merasa tidak berharga dan merasa mengecewakan orang yang disayanginya. Hal ini juga akan berdampak buruk terhadap penilaian diri siswa. Yang ketiga, ada posisi kontrol guru sebagai teman. Ya. Biasanya kita bisa memperlakukan murid kita sebagai teman gitu, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi
sering sekali kita lakukan ya. Apabila kita sudah memiliki peraturan-peraturan atau konsekuensi, maka kita biasanya memantau ya apakah peraturan atau konsekuensi tersebut dipatuhi apa tidak ya. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer ya. Hal ini adalah yang disarankan ya Bapak Ibu. Pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya ya. Memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya sesuai serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Guru bisa menjadi manajer bagi siswa dan tentu saja beliau harus memiliki keterampilan sebagai seorang teman dan juga seorang pemantau. Dengan demikian bisa jadi dalam waktu tertentu guru bertindak sebagai teman dan juga sebagai pemantau atau kedua-duanya jika diperlukan dalam waktu yang bersama. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil atau sukses ya, dari menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bisa Bapak Ibu cermati sendiri ya, perbedaannya. Menghukum dan membuat rasa bersalah ini dapat menimbulkan identitas gagal ya. Kemudian dalam posisi kontrol guru sebagai teman, pemantau, dan manajer dapat menimbulkan identitas berhasil atau sukses. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh pernyataannya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah guru dalam posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar dalam melakukannya, berarti menghukum ya. Ayolah lakukan demi bapak, demi ibu, berarti posisi ibu sebagai teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, berarti pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, berarti menghukum. Paham ya? Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada eksplorasi konsep segitiga restitusi ya. Ini eksplorasi konsep yang terakhir ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah sebuah proses di mana kita dapat menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahannya ya Bapak Ibu. Melalui restitusi, satuan pendidikan atau sekolah kita bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini gambarannya ya Bapak Ibu, segitiga restitusi ya, langkah-langkahnya tadi ya. Tahap 1, menstabilkan identitas ya. Peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah yang dilakukan. Yang tahap kedua, validasi tindakan ya. Perbuatan yang salah peserta didik tadi seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud atau perbuatan peserta didik tadi ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga ini, peserta didik diminta untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia yakini atau yang dia percaya. Tentu saja kalau di kelas adalah sesuai dengan keyakinan kelas tadi ya, yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Nah Bapak Ibu, langkah yang pertama menstabilkan identitas ya. Untuk membuat anak yang merasa tadi ya, merasa gagal atau bersalah menjadi positif kembali kepada dirinya. Biasanya guru akan berkata kalimatnya seperti yang dicontohkan itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar,
terus menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Hal ini membantu murid untuk mengetahui kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tadi ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, entah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, ataupun untuk bertahan hidup. Kalimatnya biasanya seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang terpenting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu atau keyakinan kamu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Kemudian langkah yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya ini dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari berinteraksi dengan orang lain. Hal ini nanti dikaitkan dengan keyakinan kelas masing-masing. Biasanya guru akan berkata seperti yang dicontohkan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama? Kelas yang ideal itu menurut kamu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi anak yang seperti apa? Yang seperti itu soal-soal pertanyaannya. Berikut ini adalah contoh skenario segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini ada Sinta yang tidak mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Pada hari Sabtu misalnya, Sinta tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan kegiatan ekstra wajib di sekolahnya. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina pramuka tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Sinta kemudian dipanggil Pak Andi dimulai untuk meminta keterangan. Percakapannya seperti itu Bapak Ibu. Pak Andi misalnya, Sinta, Sabtu kemarin kok kamu tidak ikut ekstra? Terus Sinta, iya Pak, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Malang. Terus Pak Andi, wah pasti itu sangat menyenangkan Pak Andi juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Namun apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Sinta menjawab, tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kemudian Pak Andi, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu terapkan? Kemudian siswa Cinta menjawab, tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Pak Andi, nah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Sinta, saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Pak. Pak Andi, mungkin ada yang lain? Sinta, saya mengikuti ekstra dulu Pak, baru ikut ayah. Pak Andi, nah berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah Sinta, ya Pak, insya Allah saya akan berusaha tertib lagi. Nah Bapak Ibu, saya juga telah melakukan praktik segitiga restitusi ini dapat disaksikan di link YouTube ini.
yang telah saya lakukan di kelas saya. Ya. Berikut ini adalah dokumentasi budaya positif di kelas, khususnya di kelas saya dan di sekolah saya. Tentu saja yang pertama ada berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, Bapak Ibu, saling memaafkan apabila ada perkelahian atau perselisihan. Kemudian menjaga kebersihan kelas, merapikan barang dan mengembalikan barang kepada tempatnya kembali, mengajari atau menolong teman yang kesulitan belajar, saling senyum sapa sama teman, menghormati Bapak Ibu guru, aktif dan bekerja sama di kelas kreatif. Kemudian berani dan mandiri, misalnya siswa berani maju ke depan dalam presentasi dan sebagainya, menyanyi atau baca puisi boleh. Disiplin masuk kelas misalnya. Kemudian ada beribadah, berbagi kepada sesama. Ini contohnya adalah berbagi takjil di bulan Ramadan. Kemudian aktif dalam menyambut HUT RI, mengikuti perlombaan-perlombaan. Kemudian juga berprestasi, melakukan kegiatan Maulid Nabi, kegiatan upacara bendera, dan juga kepramukaan. Bapak Ibu, sudah selesai materi atau topik kita ya. Begitu seru tadi. Sekarang kita sudah sampai pada refleksi. Kira-kira pertanyaan 1, 2, 3, 4 dijawab sendiri di hatinya masing-masing. Yang pertama adalah hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang sudah saya lakukan selama ini, dan rencananya setelah mengikuti sesi ini apa yang akan berubah atau dilakukan. Kemudian yang keempat, apakah saya pernah melakukan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi? Pasti secara tidak sengaja, sesungguhnya Bapak Ibu pasti sudah melakukan hukuman, konsekuensi, bahkan mungkin juga dengan restitusi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir. Tidak ada yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu senantiasa dilipat gandakan kebaikannya setelah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi atau diseminasi budaya positif tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan. Saya dari kelas 4 SD Negeri Puluhan Tengah. Dengan adanya keyakinan kelas, kami lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saat berada di kelas, saya merasa tidak terpaksa saat mendapatkan konsekuensi karena keyakinan kelas 4 adalah kesepakatan yang kami buat bersama untuk dipatuhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafis dari SD Puluhan Tengah. Dengan melakukan segitiga restitusi, saya merasa lebih tenang, nyaman, jujur kepada diri sendiri dan bapak atau ibu guru. Mengenai pelanggaran yang saya lakukan, saya juga bisa menerima konsekuensi yang diberikan. Saya senang bisa menyelesaikan permasalahan agar tidak terjadi pelanggaran keyakinan kelas atau sekolah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimah, guru dari SD Negeri Puluhan Tengah. Dengan mengikuti sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Guru Miasi tadi, saya merasa sangat senang karena saya memperoleh informasi dan wawasan mengenai konsep dan penerapan
penerapan budaya positif di sekolah, serta saya semakin memahami pemikiran-pemikiran dan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara serta topik-topik yang ada dalam materi budaya positif di sekolah. Terima kasih Guru Miasih telah berkenan memberikan sosialisasi dan berbagi wawasannya kepada kami. Semoga wawasan yang telah saya dapatkan dapat saya praktekkan pada murid-murid saya sehingga dapat menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Guru Miasih yang telah melakukan diseminasi pada siang hari ini. Ya, menurut saya diseminasi yang dilakukan oleh Guru Miasih mengenai budaya positif dalam program Guru Penggerak sangat bagus sekali, di mana di dalamnya terdapat teori motivasi, terus ada cara pembuatan keyakinan kelas, restitusi, dan paradigma-paradigma baru yang sebelumnya belum begitu saya pahami, dan setelah dilakukan diseminasi ini, alhamdulillah saya jadi mengerti dan saya jadi lebih banyak mengetahui seperti itu. Nah, terutama tentang keyakinan kelas, di mana dalam proses pembuatannya itu sangat menarik sekali karena mengajak siswa untuk membuat keyakinan itu, kesepakatan tersebut, sehingga mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri yang ingin melaksanakan. Ya, terima kasih kepada Guru Miasih yang telah memberikan seminarnya. Semoga saya dapat melaksanakan apa yang telah diseminarkan itu dan saya terapkan di kelas saya maupun di sekolah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.